Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, yakni Ibu dosen Dr. Andes Helna Nelis MPD, serta teman-temanku sekalian. Kembali lagi bersama saya Putri Mamduha Handayani dengan NIM 2212100050. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan langkah-langkah dalam menentukan bahan ajar. Sebagai salah satu komponen pembelajaran, mengetahui langkah-langkah penyusunan bahan ajar yang benar tentu dibutuhkan bagi semua pengajar di seluruh Indonesia. Sebab hal ini berkaitan dengan bagaimana materi yang akan disampaikan, apakah sudah sesuai dengan kurikulum ataukah belum. Dan juga perlu dipahami bahwa setiap bahan ajar ini berbeda dengan buku teks. Jikalau buku teks ialah buku pelajaran yang wajib digunakan di sekolah yang berisikan materi pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, buku teks pelajaran merupakan proses untuk melakukan penilaian objektif untuk menjamin mutu isi, metode pembelajaran, bahasa, dan grafiknya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 menyatakan bahwa buku teks pelajaran wajib dipakai oleh guru dan siswa sebagai acuan dalam proses belajar mengajar. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan bahan ajar itu sendiri? Nah, di sini saya mengutip dari Widodo dan Jasmani dalam Lestari 2013 di halaman pertama, menyatakan bahwa bahan ajar itu bisa diartikan dalam berbentuk lisan maupun tulisan dan beraneka lain macamnya. Bahan ajar adalah fasilitas atau tools pembelajaran yang di dalamnya terdiri dari metode, media, model, materi pembelajaran, standar atau parameter, dan metode evaluasi yang dirancang dengan terstruktur yang bertujuan agar pembelajaran bisa tercapai sesuai dengan standar kompetensi yang ada. Kemudian, saya juga mengutip dari Departemen Pendidikan Nasional tahun 2003. Bahan ajar atau materi ajar adalah materi yang harus dipelajari siswa sebagai sarana untuk mencapai standar kompetensi atau standar dasar. Nah, dari kedua kutipan ini dapat saya simpulkan sendiri bahwasanya bahan ajar itu sendiri adalah semua bentuk yang berupa materi yang dipakai untuk mendorong instruktur pendidik atau guru untuk melakukan aktivitas pembelajaran di suatu kelas. Kemudian ada hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan materi pembelajaran. Yang pertama ada potensi peserta didik. Ini sudah jelas ya, dalam menentukan materi pembelajaran kita harus tahu dulu potensi-potensi seperti apa yang peserta didik itu miliki. Jangan sampai materi pembelajaran yang kita berikan itu di luar dari potensi peserta didik. Kemudian yang kedua di sini ada relevansi dengan karakteristik daerah. Ketika kita mengajar di suatu daerah yang berbeda dari tempat asal kita mengajar, maka kita perlu nih perlu mempertimbangkan bagaimana sih karakteristik di daerah ini untuk mengajar, untuk suatu pembelajaran. Nah, itu sangat penting ya untuk menentukan materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga di sini ada tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, spiritual dengan peserta didik.
Kemudian ada kebermanfaatan bagi peserta didik. Nah, ini dalam menentukan suatu materi pembelajaran, sebelum kita sampaikan kepada peserta didik, kita harus meneliti dulu, kita harus tahu ada nggak sih manfaat yang kita berikan ketika kita memberi suatu pembelajaran kepada suatu peserta didik. Jangan sampai materi yang kita sampaikan justru malah tidak memberi suatu kebermanfaatan. Karena itu nantinya tidak akan mencapai suatu tujuan dari bahan ajar tadi. Karena kita kan sebagai pendidik menginginkan kelak suatu peserta didik yang kita ajar itu menjadi suatu orang yang berguna bagi semuanya. Nah, maka penting di situ perlunya kebermanfaatan bagi peserta didik. Kemudian di sini ada struktur keilmuan. Nah, dalam menentukan materi pembelajaran, kita juga perlu memperhatikan struktur keilmuan suatu pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada peserta didik kita. Kemudian di sini ada aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Segimana jauh sih kita mendalami materi pembelajaran, seberapa luas sih kita bisa memahami materi pembelajaran yang nantinya akan kita berikan kepada peserta didik. Kemudian ada relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Nah, suatu materi pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik tentu harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Tergantung dengan tadi potensi peserta didik yang dimiliki. Nah, maka kita harus memperhatikan relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan juga tuntunan dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian ada alokasi waktu di sini ya. Itulah beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penentuan suatu materi pembelajaran. Selanjutnya ada jenis-jenis materi pembelajaran. Jenis-jenis materi pembelajaran di sini ada 4 yang saya dapatkan. Jenis-jenis materi pembelajaran yang pertama ada jenis materi pembelajaran sesuai dengan fakta. Apa sih maksudnya? Jenis pembelajaran materi sesuai dengan fakta itu adalah segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian, atau komponen suatu benda, dan sebagainya. Itu maksud dari jenis pembelajaran melalui fakta. Nah, contohnya itu seperti dalam mata pembelajaran suatu karya seni. Nah, di dalam materi pembelajaran karya seni di situ ada pasti nama-nama peralatan untuk menggambar itu apa, nama-nama aplikasi, dan nama-nama hal-hal yang berkaitan dengan mata pelajaran itu yang sudah sesuai, yang sudah ada, yang sudah sesuai fakta yang ada di situnya. Nah, kemudian jenis materi yang kedua itu ada jenis materi sesuai dengan konsep. Jenis materi sesuai dengan konsep maksudnya ialah segala yang berwujud pengertian-pengertian yang dapat timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti, dan sebagainya. Nah, saya ambil contoh misalkan dalam pembahasan struktur beton. Nah, dalam struktur beton ini ada yang dinamakan dengan semen ya. Semen adalah zat yang digunakan untuk merekat batu, batu bata, batako, maupun bahan bangunan yang lainnya. Itulah suatu arsitektur yang mengkonsep bagaimana sih pembangunan ini akan berjalan, maka dibutuhkanlah jenis pembelajaran sesuai konsep. Nah, yang ketiga di sini ada materi pembelajaran sesuai dengan prinsip. Nah, sesuai dengan prinsip ini yaitu materi pembelajaran yang berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting meliputi dalil, rumus, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Nah, saya ambil contoh dalam mata pembelajaran fisika.
Nah, dalam pembelajaran fisika pasti ada yang namanya hukum Newton tentang gerak misalkan. Nah, dalam hukum Newton tentang gerak ada hukum 1 Newton, ada hukum 2 Newton, dan ada hukum 3 Newton. Sekaligus ada gesekan statis dan juga gesekan kinetis dan sebagai lainnya. Itulah yang dimaksudkan dengan jenis materi pembelajaran sesuai dengan prinsip. Nah, yang terakhir di sini ada jenis materi pembelajaran sesuai dengan prosedur. Nah, jenis materi pembelajaran sesuai dengan prosedur di sini merupakan langkah-langkah sistematis yang berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Maksudnya di sini adalah ada langkah-langkah dalam kita mengambil misalkan dalam ilmu komputer. Nah, dalam ilmu komputer pasti di situ ada langkah-langkah atau cara-cara bagaimana sih untuk mengakses internet, bagaimana sih trik dan strategi penggunaan web, penggunaan Google, dan lain sebagainya. Nah, itu materi pembelajaran itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, itulah yang dimaksud dengan jenis-jenis materi pembelajaran. Kemudian ada juga kriteria pemilihan bahan ajar. Kriteria pemilihan bahan ajar itu ialah sebelum kita menentukan langkah-langkah pemilihan bahan ajar, maka kita perlu nih mengetahui apa sih kriteria-kriteria dalam pemilihan bahan ajar. Nah, di sini saya mengutip dari Arif dan Napi Tupulu di tahun 1997 tentang kriteria bahan ajar, yaitu yang pertama, bahan ajar itu hendaknya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, kita harus tahu dulu nih, tujuan pembelajaran yang kita akan berikan kepada peserta didik itu apa. Nah, disitulah kriteria-kriteria itu muncul. Bahan ajar yang kita akan kasih nantinya itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran kepada peserta didik nantinya. Kalau misalkan tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, lantas apa nantinya yang akan berhasil gitu. Kemudian yang kedua ada sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya, sesuai dengan yang tadi, sesuai dengan jenis-jenis yang tadi itu ada sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, bahan ajar yang kita akan berikan nantinya itu harus sesuai dengan kebutuhan. Jangan melampaui dan juga jangan mengurangi. Maka kita harus menyeimbang kebutuhan-kebutuhan peserta didik kita. Nah, kemudian ada lagi benar-benar dalam penyajian faktualnya, menggambarkan latar belakang dan suasana yang dihayati oleh peserta didik. Nah, bahan ajar yang kita berikan itu harus bisa, peserta didik itu harus bisa paham apa sih yang dimaksud dengan materi ini, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran ini. Nah, itu harus kita perhatikan. Nah, kemudian ada mudah dan ekonomis dalam penggunaannya, dalam pengaplikasiannya. Tidak mungkin kita memberikan suatu bahan ajar yang tidak dimengerti oleh peserta didik gitu. Maka dari situ kita harus memperhatikan kriteria-kriteria dalam pemilihan bahan ajar. Kemudian setelah kita mengetahui kriteria pemilihan bahan ajar, barulah kita bisa menentukan langkah-langkah dalam menentukan bahan ajar itu sendiri. Nah, langkah-langkah dalam pemilihan bahan ajar meliputi yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Maksud di sini ialah sebelum kita menentukan materi pembelajaran, terlebih dahulu kita perlu nih mengidentifikasi aspek-aspek standar kompetensi dan juga kompetensi dasar yang harus dipelajari dan dikuasai oleh siswa. Aspek tersebut perlu dikarenakan setiap aspek standar kompetensi ini dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajarannya untuk membantu pencapaian kepada peserta didik. Kemudian yang kedua di sini ada identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Nah, sejalan dengan berbagai jenis aspek standar kompetensi, materi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi jenis materi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, materi pembelajaran aspek-aspek secara kognitif
secara terperinci dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang tadi saya telah sebutkan di sebelumnya itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan konsep, sesuai dengan prinsip, dan sesuai dengan prosedur. Nah, kemudian yang ketiga ialah memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dengan kita mengidentifikasi jenis-jenis materi yang akan diajarkan nantinya, maka kita sebagai guru nantinya akan mendapatkan kemudahan dalam cara mengajarkannya. Setelah jenis materi pembelajaran teridentifikasi, langkah-langkah berikutnya adalah memilih jenis standar kompetensi atau kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran juga penting untuk keperluan kita mengajarkannya. Sebab jenis materi pembelajaran memerlukan strategi atau media dan sistem evaluasi atau penilaian yang berbeda-beda. Nah, cara yang paling mudah untuk menemukan jenis materi pembelajaran yang akan kita ajarkan adalah dengan mengajukan pertanyaan tentang kompetensi-kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Dengan mengacu pada kompetensi dasar, kita akan mengetahui apakah materi yang harus kita ajarkan berupa fakta, berupa konsep, berupa prinsip, berupa prosedur yang telah tadi saya jelaskan di situ. Setelah kita mengetahui identifikasi jenis-jenis materi apa yang sesuai dengan kebutuhan siswa, maka kita akan bisa memberikan bahan ajar mana yang cocok untuk kebutuhan siswa. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.